Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat SAS Farm ID. Semoga kita diberikan keberkahan, kesehatan dan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir pekan menjadi waktu yang tepat untuk bersantai melepas penat dari pekerjaan yang menguras tenaga dan pikiran sambil memberi makan ikan nila peliharaan. Sahabat sekalian juga bisa membuat konsep kolam minimalis sederhana di sekitar rumah, sambil belajar budidaya beraneka ragam ikan air tawar seperti ikan nila, ikan mas, lele, gurame, patin, dan sebagainya dengan sistem RAS. Tidak perlu kolam yang besar, cukup dengan ukuran 1x2 meter sudah bisa untuk budidaya ikan. Selain dapat membantu perekonomian keluarga, memelihara ikan juga dapat menjadi penghilang kejenuhan dan mengobati rasa stres akan pekerjaan. Sistem RAS adalah solusi yang tepat bagi pemula yang ingin mencoba budidaya ikan. Hasil yang didapat juga berkali-kali lipat dari sistem konvensional. Selain ikan yang dihasilkan juga lincah dan sehat, ikan yang dihasilkan dari sistem RAS juga tidak berbau tanah, dagingnya empuk dan rasanya manis. Menggunakan sistem RAS juga hemat air, pergantian air hanya sedikit kita gunakan. Berikut adalah langkah dalam pembuatan kolam sistem RAS hemat dengan kolam terpal. Yang pertama, sediakan lahan. Lahan yang baik adalah lahan yang kita miliki, misalkan lahan di sekitar rumah. Bersihkan lahan terlebih dahulu, pastikan lahan yang dibersihkan tidak ada sisa-sisa benda tajam misalkan duri, paku, atau benda tajam lainnya. Lebih kokoh lahan lebih baik, misal berupa lahan yang sudah disemen. Yang kedua, sediakan media kolam. Kita contohkan di sini adalah kolam terpal. Ada berbagai macam jenis kolam terpal, seperti A seri dari A5, A7, A12, A15, sampai A20, kolam terpal orchid, kolam terpal HDPE. Di sini kami lebih menyarankan kolam terpal orchid sudah bagus untuk pemula. Yang ketiga, sediakan media filter untuk filter mekanis dan biologis berupa ember bekas cat atau tong HDPE. Keempat, sediakan aerator. Aerator berguna sebagai suplai oksigen ke dalam kolam. Pemberian oksigen sangat dibutuhkan ikan dalam pembesaran ikan. Ikan yang kekurangan oksigen akan mengalami pertumbuhan yang terhambat. Kelima, sediakan pompa kolam dan jalur pemipaan. Pompa digunakan untuk mengalirkan air ke filter ataupun sebaliknya mengalirkan air dari filter ke kolam ikan. Keenam, sediakan air. Air yang baik adalah air yang sesuai dengan kebutuhan ikan, baik berasal dari air sumur, air sungai, air gunung, air hujan, atau air PDAM. Tapi yang paling penting, pastikan air untuk budidaya ikan tidak terdapat kandungan yang membahayakan bagi ikan, misal untuk kadar pH, bagi ikan nila kadar pH yang baik berkisar antara 6-8. Selain itu, apabila menggunakan air PDAM pastikan harus diendapkan terlebih dulu minimal 1 minggu sebelum tebar bibit. Kemudian yang ketujuh yang terpenting adalah sediakan bibit dengan kualitas yang baik. Belilah bibit yang baik dari hasil indukan yang besar dan sehat. Kami lebih merekomendasikan pembelian bibit di balai benih ikan ataupun di tempat pembibitan yang sudah terpercaya. Kesalahan memilih bibit ikan akan berdampak buruk dengan tidak maksimalnya budidaya. Bibit dari indukan yang sehat dan besar akan menghasilkan ikan yang besar dan sehat juga, dan sebaliknya bibit dari indukan yang kecil dan tidak sehat akan menghasilkan ikan yang kecil, dan mungkin juga akan menjadi penyebab kematian ikan di awal tebar. Nah, demikian teman-teman sekalian, semoga dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua, agar terus berinovasi. Salam budidaya.